quality improvement ini ya, aduan ini gitu Ya. itu bisa memacu quality improvement. Dan quality improvement ini bisa menciptakan standar quality yang baru ya, selalu meningkat Karenanya terus ini gitu. pengaduan mesti dikelola ya. Makanya Ya. pengaduan mesti dikelola. Makanya pesannya kan begini, instansi pemerintah jangan lagi alergi terhadap pengaduan masyarakat. Karena justru dari pengaduan masyarakat ini kita akan menemukan ya improvement baru karena masyarakat punya keinginan. Tidak hanya kebutuhan yang mereka kejar, tapi puasan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dusana, jumpa lagi dengan podcast Sang Pelayan, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. Kami ada yang baru kali ini, ada sebetulnya bukan tamu baru juga. Di Ombudsman bukan orang baru juga gitu ya. Tapi kehadiran di podcastnya Ombudsman mungkin baru ya Pak. Ya. Saya perkenalkan Pak Dadan Suharmawijaya. Beliau adalah anggota atau pimpinan Ombudsman Republik Indonesia yang sekali lagi berkunjung ke Ombudsman dan kita ajak untuk berdialog di podcast ini. Tentu saja berbicara tentang layanan publik atau pengawasan layanan publik. Selamat datang kembali di Padang, Pak. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Merasa Padang rumah sendiri. Iya. Ya, memang ini pulang ke rumah ya, karena Pak Dadan satu-satunya pimpinan yang kembali diamanahkan untuk menjadi pimpinan untuk periode kedua, Pak ya. Ya, dari 9 orang adalah Pak Dadan satu-satunya. Jadi saya mengerti kenapa Pak Dadan bilang pulang ke rumah gitu ya, karena 5 tahun atau 6 tahun terakhir juga sudah sering ke Padang. Kalau orang-orang di Sumbar itu mengenal dulu Pak Dadan adalah orang yang sering bicara tentang BPJS atau kesehatan. Tapi kali ini saya belum tahu nih, Dusana, apa substansi apa yang diampu oleh Pak Dadan ya. Saya kira itu akan diceritakan oleh Pak Dadan. Tapi saya mau nanya dulu Pak, kabarnya baik Pak ya, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Nah, kemudian beda periode kedua sama periode pertama ini apa? Itu kira Pak, pertanyaan pertamanya. Ya, mungkin lebih ke kita melihatnya bukan dari sisi internal ombudsman ya, tapi dari sisi eksternal ya, instansi pemerintah, dari sisi publik ya. Ini kan sudah banyak perkembangan, otomatis pelayanan publik ini menjadi banyak berubah gitu ya, karena perkembangan teknologi, perkembangan IT ya, kompleksitas masyarakat gitu ya, termasuk dari faktor dalam tanda petik ya, akses informasi masyarakat, pengetahuan masyarakat itu juga sudah banyak berkembang ya, referensinya sudah lebih banyak gitu ya. Artinya ketika bicara pelayanan publik gitu loh, maka masyarakat sudah punya banyak referensi gitu ya, sehingga institusi pemerintah ya maupun swasta yang menyelenggarakan pelayanan publik gitu ya, itu ya harus berkejaran dengan keinginan masyarakat, dengan ekspektasi masyarakat. Dan tentu saja ombudsman ya sebagai lembaga pengawas pelayanan publiknya gitu harus juga menyesuaikan gitu ya. Gak mungkin kita sebagai lembaga pengawas, ombudsman sebagai lembaga pengawas ketinggalan zaman ya, dengan institusi yang diawasi maupun dengan masyarakat yang dilayani pelayanan publiknya. Saya kira itu tantangannya ya, itu bedanya gitu. Dinamikanya agak beda ya, apalagi ditambah dengan COVID kemarin ya. Betul. Yang men-trigger kita untuk melakukan digitalisasi. Betul. Disrupsinya semakin terasa. Itu ya kira-kira yang. Ya, saya kira memang COVID gitu kemarin ya, wabah ya, corona itu di satu sisi memang musibah ya. Tapi di sisi lain itu menjadi pemicu kita ya untuk segera mau tidak mau mengimplementasikan e-government gitu ya. Electronic government ya memang dari dulu gitu itu sudah digadang-gadang ya, bagaimana diterapkan di instansi pemerintah gitu.
Nah, tapi berjalannya lambat. Nah, dalam arti apalagi ya Indonesia yang begini luas ya, ada kota-kota, kabupaten ya, atau instansi tertentu yang sudah menerapkan e-government, ya, tapi ada yang masih ketinggalan ya dan sebagainya. Nah, ketika COVID ya, mau tidak mau banyak layanan yang harus mau tidak mau kita masuk ke e-gov yang sebenarnya. Jadi, gitu. COVID justru men-trigger ya kita untuk cepat beradaptasi. Tapi kan ini COVID sudah selesai, Pak. Apakah ada... Tidak perlu kembali lagi ke seperti yang lama gitu. Jadi sesuatu yang sudah dipangkas, sesuatu yang sudah bisa dilakukan ya dengan bantuan IT, electronic government dan sebagainya. Contoh lah, di semua tempat misalkan sistem antrian ya, sistem administrasi pelayanan, atau mungkin beberapa meeting ya yang sifatnya ini juga persyaratan-persyaratan ya. Itu kan banyak yang sudah online ya, sudah digital kemudian di-online-kan gitu. Nah, itu kan udah jalan ya, tinggal bentuk pelayanannya aja. Pelayanannya seperti apa? Itulah yang mungkin ada beberapa yang masih manual gitu. Tapi kalau yang tadi persyaratan, sistem antrian ya, online dan sebagainya, itu terus dilanjutkan. Katanya COVID sudah selesai ya. Apakah Bapak merasa atau mengamati perilaku layanan justru kembali lagi berubah? Karena dengan katanya COVID sudah selesai tadi, kembali ke manual gitu ya. Atau digitalisasinya justru masih tetap berjalan? Saya kira mungkin ya ada memang ya upaya-upaya kebiasaan-kebiasaan yang dulu sudah merasa nyaman dari sisi penyelenggara ya gitu ya. Tapi nggak bisa balik lagi karena publik yang menjadi ukuran ya, bukan penyelenggaranya gitu. Ukuran publik, ekspektasi publik, apalagi sudah banyak referensi, kita udah masuk ke era tertentu ya, era digital ya, udah transformasi juga digitalnya gitu. Mau tidak mau ya kita harus meneruskan itu, dan bahkan ini menjadi alat untuk berkompetisi lah, lebih meningkatkan pelayanan gitu ya. Kalau adaptasinya di Ombudsman sendiri apa Pak kira-kira? Ya, di Dumas misalnya. Ombudsman saya kira ya beberapa hal ya di kita ya, tentu dari sisi banyak nih yang dilakukan Ombudsman. Pelayanan di Ombudsman sendiri ya, sistem kita bangun ya, kita bangun sesuatu yang electronic government ya. Kita masuk ke SPBE ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Di instansi pemerintah kan sudah harus melaksanakan itu ya, kita juga sebagai pengawas sudah masuk ke sana gitu ya. Nah, di sisi lain dari sisi pengukuran ya kinerja ya institusi pelayanan publik, kita sudah memasukkan hal-hal yang ukurannya ukuran IT gitu ya, ukuran transformasi digital gitu. Jadi banyak standar-standar pelayanan yang sebelumnya belum terdigitalisasi itu sudah menjadi standar baru, dan itu menjadi alat ukur untuk kita melakukan evaluasi. Nah, masuk ke sana gitu. Dalam ukuran kita digitalisasi ini instrumennya dinilai lebih tinggi Pak ya? Ya, otomatis kan setiap ada value baru, setiap ada inovasi baru, itu kan menjadi ukuran terbaik ya dari urutan gradasi kualitas layanan. Ya, jadi begini nih, kalau kita ya kebetulan beberapa waktu yang lalu ya kita sudah bikin pengukuran kepatuhan opini pelayanan publik. Tahun ini juga kita sudah akan memulai lagi gitu. Jadi di dalam setiap ukuran, katakanlah Kementerian Pan-RB bikin evaluasi. Kementerian Pan-RB itu evaluasinya basisnya adalah pembinaan, ya. Maka dia bicara baik buruk gitu ya, baik tidaknya ya, baik buruk dan sebagainya. Fungsi Kemenpan RB pembinaan. Ombudsman itu fungsinya adalah pengawasan. Maka indikator-indikatornya ukurannya adalah pengawasan. Ya. Indikator pengawasan adalah kualitas. Nah, maka standarnya ya kita bicara berkualitas tidak berkualitas itu sangat baik dan sebagainya, itu ukuran pembinaan kalau kita bicaranya kualitas. Nah, di antara kualitas itu ya kan ada gradasi, katakanlah setiap indikator apapun itu punya nilai yang terbaik 5, misalkan kan 5, 4, 3, 2, 1 gitu kan. Nah,
idealnya ya, katakanlah misalkan kita contoh apa ya, Perizinan misalnya. transparansi Oh, ya, transparansi. atau publikasi lah, perpublikasinya standar pelayanan Syarat gitu ya. syarat dan sebagainya ya, misalkan ya. SOP lah misalkan ya, SOP perizinan misalkan, itu terpublikasi persyaratannya dan sebagainya. Di mana terpublikasinya? Nah, misalkan tahun lalu ya, yang tertinggi itu adalah misalkan ada di medianya banyak ya, terpampang di instansinya, ada di webnya, kemudian ada di media sosial ya, kemudian ada di apa namanya banner-banner ya, spanduk layanan dan sebagainya. Nah, itu sebagai nilai yang tertinggi gitu ya, sebagai nilai yang tertinggi. Nah, kemudian ya belakangan ini kan ada media baru nih ya. Misalkan kita punya sesuatu yang ya di media sosialnya banyak gitu ya, sebagai yang sebelumnya nggak ada media sosial misalnya. Nah, sekarang ada tambahan media sosial. Maka nilai 5 yang tahun sebelumnya itu turun menjadi 4. Nah, indikator 4 itu turun jadi 3, indikator 3 turun jadi 2. Saya ingat dengan apa yang Bapak sampaikan dulu, teori Bapak ini. Layanan publik yang sekarang baik atau wow begitu ya. Iya. Itu setahun 2 tahun lagi itu nggak oleh gitu. Sama. Nah, di indikator penilaian kualitas juga gitu. Jadi katakanlah misalkan ya tadi seperti saya bilang sebelumnya ya bentuk transparansi yang bagus itu dari SOP itu terpampang di itu, kemudian ada di websitenya itu sebagai yang tertinggi. Waktu itu nilainya 5. Waktu itu sudah wow. Waktu itu udah wow gitu kan. Ini standar layanan ada di media, ada di apa namanya pampang gitu, ada di web gitu. Nah, tapi belakangan gitu, ternyata ada yang lebih baru lagi gitu lah. Player-player di media sosial, bahkan bisa barcode gitu ya. Ada barcode untuk informasi, orang tinggal ngeklik karena semua bawa HP kan, misalkan kan. Ada yang datang tanya ini tarifnya gimana, SOP-nya gimana? Oh, Bapak silahkan ngeklik barcode di sana gitu kan. Oh, diklik baru di situ udah nampak semua. Nah, itu kan value baru tuh, perkembangan baru gitu. Nah, itu menjadi pelengkap nilai yang 5 ya. Nah, nilai-nilai yang lain itu turun menjadi ke bawah, menjadi 4, menjadi 3, menjadi 2, menjadi 1 gitu. Nah, itulah yang makanya, apa namanya yang kita pakai ya untuk mengukur kualitas pelayanan. Ya, makanya di sana kalau Dunsana atau teman-teman dari instansi mengikuti, bahkan sosialisasi sudah kita lakukan ya, di pengukuran kepatuhan atau opini pengawasan layanan publik itu sudah kita masukkan kategori digitalisasi oleh elektronik itu ya. Bahkan nilainya kalau manual 1 Pak ya. Kemudian kalau digital nilainya sudah 5. Jadi memang kita menganggap pokoknya makin lengkap, makin tinggi gitu ya. Dalam pengukuran tadi bahasa Pak Dadan, dalam pengukuran kinerja layanan publik oleh Ombudsman kita sudah memasukkan sisi-sisi yang sifatnya disrupsi atau mendigitalisasi layanan tadi itu gitu ya. Dan saya tahu di beberapa daerah justru kenanya nilainya di sini nih Pak. Gitu ya, karena tahun lalu mereka merasa sudah hijau gitu ya, dan merasa sudah memenuhi sedemikian rupa, tapi dengan instrumen baru ini mereka lupa untuk mendigitalisasi layanan ya. Nah, itulah makanya setiap institusi pemerintah gitu ya yang melayani publik, karena publiknya ini berkembang, makanya memang harus ada improvement gitu ya. Harus ada improvement. Jadi begini, di dalam layanan yang disebut layanan prima itu harus memenuhi 2 hal gitu ya. Layanan publik, layanan prima itu harus memenuhi 2 hal. Pertama, quality assurance ya. Quality assurance itu di dalamnya ada quality control. Apa yang dikontrol, apa yang di-assurance, apa yang dijamin adalah standar pelayanan. Nah, standar pelayanan harus seperti ini gitu ya. Harus seperti ini. Nah, standar pelayanan itu dibuat ya berdasarkan ya pandangan atau indikator yang ada berkembang saat itu, dan itu dijadikan standar gitu ya. Nah, ketika terpenuhi yang namanya standar terpenuhi, maka kontrol kualitinya terkontrol gitu ya. Quality assurance-nya ada karena berpatokan pada standar tertentu. Tapi itu baru separuh pelayanan prima ya. Ada keduanya Pak. Yang lain lagi adalah quality improvement.
Oh iya iya. Nah, jadi ada quality assurance, ada quality improvement. Nah, quality improvement ini di mana? Quality improvement ini sesuatu yang di atas yang standar, gitu ya. Iya. Kalau di pemerintah ada layanan apa namanya SPM ya, standar pelayanan minimum atau Iya, nah iya. itu quality Kalau assurance di Undang-Undang masuknya. 25 misalnya standar pelayanan publik sekurang-kurangnya Nah, 14. itu quality assurance. Belum improve berarti ya. Belum improve. Nah, Makanya improvement bahasa ini undang-undangnya sekurang-kurangnya ya. iya, nah ya improvement ini sesuatu yang loncatan-loncatan. Iya. Nah, tetapi poinnya kan begini, quality assurance itu untuk meningkatkan ya, itu perlu quality improvement. Tapi ketika semua orang sudah improve, ya, maka sesuatu yang dihasilkan dari quality improvement ini menjadi standar baru. Iya, iya, iya. Nah, dan ini menjadi Apa quality beda assurance. improve dengan inovasi, Pak? Ya sebetulnya inovasi adalah bagian dari quality improvement gitu ya. Kita mau meningkatkan kualitas produk kita kan harus berinovasi, harus bikin terobosan gitu ya. Nah, biasanya sesuatu yang terobosan ini melampaui regulasi. Nah, kalau regulasi itu adanya di assurance, ya, jaminan kualitas. Nah, kalau improvement ya ini melampaui regulasi. Nah, makanya ya objeknya juga beda. Kalau quality assurance itu memenuhi kebutuhan. Kalau quality improvement ini memenuhi keinginan, ekspektasi. Tapi namanya Pak, teori-teori begini kok rasanya baru di birokrasi kita ya. Misalnya kita mengenalkan variabel penilaian yang disebut dengan penjaminan mutu. Itu dari hasil kita di Sumbar itu terus terang di situ problemnya Pak. Bahkan nilainya ada yang 0 gitu ya, karena belum mengenal quality assurance, penjaminan mutu gitu ya, apalagi improve tadi itu. Ini sebetulnya pendekatan baru atau sebetulnya sudah lama ya teori ini sebetulnya sudah pemikiran-pemikiran ini kan sebetulnya udah lama gitu ya. Hanya kita ya kadang ya mengimplementasikan ya itu agak susah gitu kan. Merasa baru gitu ya. Ini merasa ini sesuatu yang kadang berbiaya, belum tentu bermanfaat. Atau ada pertanyaan misalnya gitu. Quality assurance kan biasanya dilakukan oleh perusahaan swasta katanya. Nah, makanya ini kan itu perkembangannya setiap produk apapun gitu ya. Setiap produk apapun itu di layanan publik ya kita misalkan gitu atau di apa namanya istilahnya disamakan ya, apalagi dalam pendekatan birokrasi kan kadang dulu ya ketika reinventing government ya itu kan produk dari pendekatan new public management gitu ya, di mana pemerintah itu supaya berkualitas harus dikelola sebagaimana perusahaan gitu kan. Nah, di situ di dalamnya salah satunya mensyaratkan adanya quality assurance atau quality control. Sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya. Bukan sesuatu yang baru. Saja yang kebetulan selama ini belum beradaptasi. Betul, apalagi di birokrasi dulu ya, dalam tanda petik sering ya menganggap inovasi atau terobosan gitu ya, itu sesuatu yang berisiko gitu ya. Resikonya apa? Resikonya dianggap melanggar peraturan perundang-undangan. Padahal gitu, yang namanya inovasi ya, yang namanya kadang inovasi itu muncul dari diskresi juga gitu. Ini tuh untuk mengatasi keterbatasan regulasi. Jadi harus dibedakan antara ya bertentangan dengan regulasi ya atau menyalahi regulasi dengan melampaui regulasi. Nah, kalau melampaui regulasi ini sesuatu yang belum diatur. Nah, kalau yang bertentangan itu sesuatu yang justru berhadapan, nabrak. Loncatan tadi itu dilakukan untuk memecahkan masalah kita ya. Iya, jadi justru kadang ya dalam teori-teori hukum gitu ya, itu inovasi atau value baru inilah yang menciptakan regulasi baru. Value-nya inilah yang menciptakan perbaikan regulasi ya, karena regulasinya belum menjangkau itu gitu. Maka ya sekarang gitu karena value-nya udah berkembang sedemikian, inilah harus menjadi regulasi yang baru gitu. Nah, itu sesuatu yang ya tidak bertabrakan dengan regulasi, bukan bertabrakan ya, tapi itu sesuatu yang melampaui, dan yang melampaui itu justru mengguiden regulasi untuk membuat aturan yang baru yang sesuai dengan perkembangan saat ini. Nah, di birokrasi dulu ya, ketika ada inovasi terobosan seringkali dianggap
wah ini menyalahi aturan. Enggak, gitu. Beda antara menyalahi aturan, melawan aturan dengan melampaui. Nah, inovasi itu banyak yang melampaui. Jadi di aturan itu belum terakomodasi. Justru disitulah ya regulasi itu harus ya apa namanya diperbarui, diupgrade gitu ya. Jadi Katakanlah kita terutama di konteks daerah misalkan orang bikin perda, bikin peraturan bupati, peraturan wali kota, itu dibuat saat itu, gitu. Bisa jadi saat itu antara normanya, value-nya, ya, itu masih ideal. Betul. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan waktu, apalagi sudah lewat 5 tahun dan sebagainya, value-nya udah berubah, perdanya udah nggak pas lagi, perlu dilakukan revisi. Makanya gitu. ada teori yang menyatakan di hukum itu norma yang ditetapkan hari ini selalu ketinggalan dari zaman sudahnya begitu. Iya, nah itulah. Nah, dan itu disitulah salah satunya fungsi ombudsman gitu ya. Aduan atau apa namanya komplain atau apapun lah yang sifatnya menjadi potensi konflik gitu. Salah satunya dimunculkan karena sudah berbedanya antara regulasi yang disepakati dengan kenyataan saat ini. Nah, di situ ada gap. Gap itulah yang seringkali memunculkan interpretasi yang berbeda, akhirnya ya timbul pengaduan. Nah, di situ ombudsman masuk gitu untuk mengatasi kesenjangan antara regulasi dan value yang ada ini. Makanya ombudsman kita tidak semata-mata apa namanya tidak semata-mata mengandalkan aspek norma saja, tapi value-nya kita tekankan. Makanya di ombudsman kita kan ada upaya, ada fungsi mediasi, ada fungsi konsiliasi gitu ya. Sebetulnya mediasi dan konsiliasi ini untuk mengatasi ya sesuatu yang ini aturannya belum mencapai ke sana nih gitu ya. Nah, di situ ya kita menjembatani. Oke, kalau begini misalkan ya, oh menurut Perda begini, tapi sekarang udah berubah. Oke lah, dengan Pemda mari kita buat jalan tengah. Nah, jalan tengah itulah yang disebut ombudsman way gitu kan. Wisdomnya di situ ya. Wisdomnya di situ. Bukan bertentangan dengan Perdanya, bukan bertentangan dengan regulasinya. Jadi sebetulnya keliru Pak kalau selama ini ada yang beranggapan bahwa ombudsman ini kayak penegak hukum gitu ya. Oh, ombudsman bukan penegak hukum. Nah, ombudsman bukan penegak hukum, tapi bukan semata-mata penegak hukum gitu. Ombudsman adalah penegak keadilan. Berarti lebih luas ya. Lebih luas dari penegak hukum. Maknanya lebih luas. Jadi, kalau ombudsman sekedar menegakkan pilar normatif, nggak ada bedanya kita dengan jalur PT UN dan sebagainya. Nah, ombudsman tidak sekedar pilar normatif, tapi pilar value juga. Etika, ya kepatutan dan sebagainya, itulah yang ditegakkan oleh ombudsman. Banyak keluhan yang sebetulnya tidak bisa diuji di pengadilan gitu ya. Tempat mengujinya adalah di ombudsman. Iya, betul. Jadi bisa jadi begini ya. Mungkin ya ombudsman juga dalam apa namanya proses kerjanya ya itu pakai analisis yuridis dulu ya, analisis yuridis ya, berarti di dalamnya kan analisis regulasi, peraturan perundang-undangan dan sebagainya, kita lihat. Nah, gimana nih aturannya, gimana? Oh, ternyata di situ ini menyalahi aturan ya. Ini dalam konteks aturannya masih oke gitu kan. Maka di sana kita menemukan oh ini ada maladministrasi, ini ada pelanggaran dan sebagainya. Tapi kan kita melihat undang-undangnya nih, peraturannya, regulasinya. Oh, ini masih oke. Itu disitulah menegakkan norma gitu ya. Nah, tapi dalam beberapa kasus ya kita sudah melakukan analisis yuridis ya, analisis terus kita menemukan fakta ini secara peraturan perundang-undangan ini nggak salah nih, nggak ada yang dilanggar, tapi ini nggak make sense gitu, nggak ada rasa keadilannya di sana gitu ya. Nah, disitulah baru kita masuk ke aspek non yuridis. Aspek yuridis sudah tuntas, analisis yuridis, kita lihat nih aspek sosial, aspek apa namanya perkembangan zaman dan ini cukup complicated. Nah, dari situ kita melihat masalahnya cukup komplit ya. Betul. Dari sisi itulah ombudsman gitu. Harus seperti itu. Makanya ombudsman salah satunya ya. Ini jawaban atas pertanyaan banyak orang. Kenapa ombudsman punya hak imunitas? Kenapa ombudsman punya hak kekebalan? Betul. Karena memang ada langkah-langkah ombudsman yang dalam tanda petik itu sudah melampaui regulasi. Nah, melampaui regulasi sesungguhnya tidak bermasalah. Tetapi ada pihak-pihak tertentu yang tidak paham, ya.
dan berkacamatanya kacamata kuda, kacamata hukum, maka akan mempermasalahkan langkah ombudsman yang dianggap tidak sesuai dengan regulasi itu. Padahal kita sedang melampaui regulasi itu untuk cari solusi. Ya. Disitulah letak imunitasnya ombudsman dipakai, gitu kan? Itulah yang dipakai. Jadi Dunsana, selain ombudsman mengamati atau mengadaptasi sedemikian rupa semangat digitalisasi ya. Dinamika yang berkembang di masyarakat, kemudian sifatnya yang sebetulnya bukan penegak hukum saja tadi itu, justru ada nilai-nilai value wisdom yang dipakai dalam penyelesaian laporan yang kadang-kadang terlihat melampaui dari peraturan-peraturan itu, terlihat dari cara kita menyelesaikan laporan masyarakat, Pak ya. Dari laporan akhir pemeriksaan yang kita tuangkan. Nah, kita kembali ke ini nih, Pak. Sekarang ini yang menjadi bahan bincangan atau yang paling banyak dilaporkan ke masyarakat, ke ombudsman di Indonesia lah, di Jakarta. Kalau di kami di sini kan substansinya pendidikan. Kalau di pendidikan, kemudian kepegawaian, polisian, agraria. Kalau di sana gimana, Pak? Nah, kita membedakan sekarang ya. Saya kebetulan ini kan sudah masuk di periode kedua ya, separuh di periode kedua. Akhirnya saya sudah melihat tipologi nih, aduan masyarakat ini seperti apa, kenapa memunculkan statistik yang secara sektor-sektor tertentu ini banyak aduannya di ombudsman dan sebagainya. Mungkin saya awalnya dari sini ya. Ternyata banyak orang yang mengadu itu gitu ya. Kok ombudsman ini ada 3 kelompok nih ya untuk bisa menganalisis ini. Pertama adalah warga atau kelompok masyarakat yang merasa terancam ya, propertinya, kepemilikannya ya, sesuatu yang ada di dirinya terancam atau bahkan sudah terambil alih ya oleh orang lain dan sebagainya gitu ya, terancam atau sudah terambil ya, itu sesuatu yang ada di dirinya ya. Nah, itu kelompok yang pertama ya. Nah, ini direpresentasikan dengan sektor apa, seperti agraria, pertanahan dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian kelompok yang kedua itu adalah mereka yang ada sebagian ya dari dirinya, hartanya gitu ya. Oke lah, kita bicara harta gitu. Harta kepemilikannya ada yang sebagian sudah dikeluarkan, sudah diberikan ya. Tapi dia tidak mendapatkan sesuatu yang seharusnya dari apa yang dia keluarkan. Katakanlah orang udah bayar pajak, udah bayar retribusi, ternyata tidak mendapatkan pelayanan yang seharusnya diberikan oleh negara dan sebagainya. Kalau sudah pakai BPJS, kalau iuran begitu ya. Sudah ada tarifnya, sudah ada iurannya gitu ya, udah bentuk layanannya udah terbayar lah ya oleh sesuatu yang keluar dari dirinya, tapi tidak mendapatkan apa yang seharusnya. Ini kelompok kedua deh yang mengadu di ombudsman ya, sedikit ya, lebih sedikit dari kelompok yang pertama tadi. Tapi ada kelompok yang ketiga nih. Nah, kelompok yang ketiga ini adalah masyarakat yang ya merasa ya tidak ada yang hilang dari dirinya. Terus tidak ada yang terambil dari dirinya. Padahal masyarakat itu dia tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Itu tidak ngadu juga. Ini sangat sedikit. Inilah yang disebut silent majority. Mayoritas diam masyarakat. Karena apa ya? Mereka merasa tidak ada yang hilang dari dirinya. Padahal ya, dia itu mendapat ketidakadilan karena dia tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Misalkan ini kelompok petani, nelayan dan sebagainya yang mereka katakanlah seharusnya dapat bantuan sosial atau bantuan pupuk misalkan, atau bantuan petani gitu ya, misalkan harusnya mereka dapat bantuan 10 juta, ternyata mereka cuma dapat 2 juta. Nggak banyak yang melapor dengan asumsi pertama itu tadi, dia tidak ada yang hilang dari dirinya gitu loh. Padahal sebetulnya ya dia tidak mendapatkan 8 juta yang harusnya dia dapat gitu lah. Yang seperti ini banyak ya, kelompok petani, nelayan dan sebagainya ya. Nah, kelompok masyarakat inilah yang sekarang oleh ombudsman kita sedang advokasi gitu ya untuk berani melapor ya, karena mereka tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan gitu ya. Seringkali kan mereka takut karena ya saya ini penerima bantuan petani gitu ya, harusnya dapat 10 juta, ini cuma dapat 20 juta, tapi saya nggak melapor karena kalau melapor malah nanti takut menjadi tidak terdaftar ya, jadi hilang gitu kan. Nah, yang seperti itu. Jadi di ombudsman itu kita menghadapi 3 kelompok masyarakat itu. Jadi untuk kelompok masyarakat yang pertama, kehilangan properti dan sebagainya gitu,
itu tanpa tanpa diajak pun, tanpa dihimbau pun sudah banyak yang mengadu, yang Dan kadang-kadang melapor gitu. kategori pelapor seperti ini menggunakan pengacara. Iya, pakai pengacara, kuasa hukum dan sebagainya. Tapi yang lebih banyak justru mereka yang diam gitu ya, yang seharusnya mendapatkan layanan yang lebih ya, tapi dia tidak mendapatkan apa yang seharusnya. Inilah yang sedang diadvokasi oleh ombudsman gitu. Tapi kita juga tidak menolak dua kelompok yang tadi yang di depan, tapi teman-teman di seluruh Indonesia gitu dihimbau nih teman-teman ini untuk kita bikin VVL on the spot, bikin sekarang ada kebetulan dengan kunjungan Bapak ke Sumatera Barat ini ya peningkatan akses peningkatan akses pengaduan. Kita mencoba mencari warga masyarakat yang gitu silent tadi silent majority ini supaya berani melapor ke ombudsman ya. Kenapa berani melapor? Konteksnya bukan hanya untuk kepentingan mereka, tapi konteksnya juga untuk kepentingan negara secara keseluruhan, biar ada upaya perbaikan pelayanan publik. Karena pelayanan publik ini nggak mungkin bisa baik gitu ya, kalau tidak ada aduan-aduan dari masyarakat. Justru aduan masyarakat sebetulnya kalau mereka melapor dan identitasnya minta dirahasiakan, kita bisa merahasiakan diri. Iya betul ya, di ombudsman apalagi kan kita punya mekanisme-mekanisme yang ini masyarakat ini mengadu ini untuk siapa gitu kan. Ada yang dia mengadu untuk dirinya sendiri ya, kebanyakan yang itu tadi yang propertinya itu, makanya dia berani berkonfrontasi gitu. Tapi ada masyarakat yang ini kita mendapat ketidakadilan itu, misalkan ya tadi misalkan petani yang dapat 2 juta padahal harusnya 10 juta, dia nggak mau ngomong ya karena ya. Tapi kalau lapor ke ombudsman itu bisa dirahasiakan. Ketika dirahasiakan, asumsinya ini bukan untuk dikembalikan ke dia gitu ya, penyelesaiannya, tapi untuk supaya penyelewengan seperti ini tidak terjadi lagi. Dan banyak juga masyarakat yang memang mengadu tujuannya untuk itu. Jadi dia mengadu katakanlah ini banyak penyimpangan, banyak penyelewengan, tapi Bapak menuntutnya apa? Ya yang seperti ini biarlah saya saja yang mengalami gitu ya, atau hanya kali ini saja, ke depannya orang lain atau saya pun tidak mengalami hal yang sama. Nah berarti atas yang seperti itu ya pengaduannya gitu banyak yang ya bisa dirahasiakan gitu kan, karena tujuannya bukan untuk kerugian yang telah dialami, tapi untuk perbaikan ke depan supaya tidak terulang lagi dan sebagainya. Sebenarnya ini sistem Pak ya. Betul, makanya sistemik. Laporan yang sifatnya silent tadi itu mampu memperbaiki sistem layanan. Betul, bahkan itu sebetulnya menjadi tugas sesungguhnya ombudsman. Karena ombudsman itu begini ya, ombudsman ini bukan lembaga pengaduan eksternal ya, bukan semata-mata itu. Ombudsman ini adalah lembaga pengawas pelayanan publik. Memang di dalamnya ada menindaklanjuti aduan-aduan masyarakat, tapi tidak semata-mata lembaga pengaduan. Kenapa? Karena posisi di pengaduan pun sesungguhnya ombudsman itu ada di pilar terakhir. Nah, ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, maka posisinya dia sebagai lembaga pengaduan itu ada di eksternal ya, dan terakhir, ini pilar terakhir. Pintu terakhir. Kenapa? Karena sebelumnya ya, katakanlah misalkan di kesehatan, di rumah sakit misalkan, di rumah sakit lah gitu. Di rumah sakit itu internal complaint handlingnya ada ya. Di rumah sakit ada pengelola pengaduannya. Kemudian di atas itu ada Dewas, Dewan Pengawas Rumah Sakit sesuai dengan omsetnya ya gitu kan. Di luar Dewas itu ada BPRS, Badan Pengawas Rumah Sakit ya. Di luar BPRS ada lagi gitu ya. Dan baru setelah itu nyampe ke ombudsman ya. Artinya ya, ombudsman sebagai lembaga pengelola pengaduan pilar terakhir. Karenanya ya, kita harus berjenjang juga. Nah, selain berjenjang dalam penanganan pengaduan, ombudsman juga sebaiknya dan memang selayaknya tidak menangani kasus per kasus ya. Tapi ombudsman menangani akar permasalahan dari kasus-kasus yang muncul. Kalau gitu, misalnya sudah ditangani oleh internal complaint handling begitu ya. Kemudian sampai juga di ombudsman, berarti ada problem sistem. Ada problem sistemik juga gitu. Jadi kalau kita misalkan gini ya, ada orang mengadu tentang listrik yang mati gitu ya. Ada orang ngadu tentang air yang mati. Nah, kalau yang seperti itu ke internal complaint handling aja, ke Halo PLN, Halo PDAM dan sebagainya gitu kan.
Bisa nggak ke ombudsman? Bisa, tapi ombudsman sebaiknya tidak nanganin yang orang nelpon listrik mati. Yang ditanganin oleh ombudsman, lihat frekuensi aduan kematian listrik di internal complaint handling. Di sana ada berapa? Dalam 1 bulan kok sampai 100, 200 dan sebagainya. Disitulah secara sistemik ombudsman masuk. Jadi bukan orang per orang yang matinya gitu. Berarti artinya nanti tim 1, 2, 3-nya berarti nggak bekerja kan itu. Betul, ya berarti kan gitu ya. Ombudsman yang dikoreksi oleh ombudsman sistemik, tidak hanya pelayannya saja, tapi pengawas di internalnya gimana, quality assurance-nya gimana dan sebagainya. Itu yang banyak dilaporkan itu P2TL-nya Pak. Dan itu sudah melewati penanganan internal mereka, gitu ya. Nah itu yang kemudian menganggap kita menduga bahwa ada problem sistem. Mestinya kita memahami di situ ya. Betul. Sistem itu. Tapi soal pengaduan ini Pak, lagi-lagi apa namanya pejabat atau atasan atau siapa di unit itu kurang ada juga yang masih apa Pak, masih risih terhadap penanganan pengaduan gitu ya. Nah, rasa-rasanya dulu juga yang Bapak perkenalkan ini soal zero maladministrasi, zero aduan. Kita ini sebaiknya zero aduan atau zero maladministrasi? Nah, gini ya. Ini kalau saya presentasi di banyak tempat biasanya saya punya statistik aduan ya. Statistik aduan ombudsman beberapa negara ya, misalkan Swedia, Australia, Indonesia gitu ya. Swedia itu jumlah penduduknya berapa ya? Sekitar 10 jutaan lah ya. Aduannya itu ada 10 ribuan lah gitu ya kira-kira ya. Kemudian Australia jumlah penduduknya sekitar 25 jutaan, aduannya sampai 50 ribuan itu ya. Indonesia jumlah penduduknya lebih dari 10 kali lipatnya Australia. Tapi jumlah aduan ke ombudsman-nya dalam setahun hanya ya paling 10 ribuan gitu ya. Belum tinggi gitu. Itu kita bisa maknai ya ketika kita melihat indeks persepsi korupsi dan indeks kemudahan investasi. Ternyata negara yang perbandingan jumlah penduduk dengan aduannya itu tinggi gitu ya, artinya rasionya itu besar gitu. Itu ternyata indeks persepsi korupsinya bagus. Ya. Aduannya yang besar ya. Aduan yang banyak itu indeks persepsi korupsinya tinggi gitu ya. Kemudian kemudahan investasinya juga mudah, gampang gitu ya. Sama Australia juga. Nah, Indonesia tentu ada di bawahnya rankingnya ya. Nah, itu menunjukkan bahwa ya aduan masyarakat yang banyak sebetulnya itu mendorong terjadinya tingkat kepercayaan yang lebih bagus gitu ya. Kemudian mendorong juga kemudahan investasi yang lebih bagus. Asumsinya begini, Indonesia dengan jumlah penduduk yang 273 juta ya sekarang ya, lebih 280 Pak. 280 bahkan ya sudah sampai 280 jutaan gitu. Otomatis potensi aduannya akan banyak gitu ya. Akan banyak kalau semua masyarakat. Jadi sebetulnya jangan zero pengaduan ya. Tangani pengaduan sebanyak-banyaknya. Ininya begini gitu. Jadi pengaduan-pengaduan yang banyak itu pengaduan yang seperti apa yang mendorong itu. Nah, makanya kan ada pendekatan zero complaint ya, sama ekspektasi ya, ekspektasi publik. Nah, kalau yang zero complaint gitu ya, itu kan berkeinginan supaya tidak ada aduan atau nol aduan gitu. Nah, itu salah apa enggak gitu ya? Itu perspektifnya di mana gitu kan? Nah, tapi yang satu lagi ya, pengaduan yang sifatnya ekspektasi publik. Nah, aduan-aduan yang besar ini, yang terakomodasi, yang terkelola seperti tadi negara Swedia, Australia dan sebagainya yang menciptakan itu aduan yang sifatnya ekspektasi publik sebetulnya ya. Yang sifatnya quality quality assurance sama quality improvement. Nah, quality assurance sama quality improvement itu menciptakan itu nah, kalau yang zero complaint ini di mana? Zero complaint ini sebuah aliran juga yang berkembang ya. Sebuah institusi dikatakan bagus kalau zero ya komplainnya itu. Itu bagus ya, tapi itu di ranah yang ya NSPK-nya udah jelas. Norma, standar, kriteria, prosedurnya udah jelas. Jadi segala sesuatu yang sudah ada aturannya, yang sudah ada standarnya, ya ini bicaranya di quality assurance. Ya. Jangan sampai ada komplain lagi. Jangan sampai ada komplain atas sesuatu yang
assurance-nya udah jelas, jaminan standarnya udah jelas gitu ya. Nah, itu jangan sampai ada aduan yang itu, karena aduannya udah jelas gitu. Nah, tapi ya untuk sesuatu yang improvement memang harus dipacu supaya tinggi. Katakanlah, ya saya selalu mencontohkan gini ya, di setiap tempat itu ada kualitas apa namanya, ruang tunggu misalkan ya, standar ruang tunggu. Ruang tunggu itu punya standar. Karena punya standar, dia ditetapkanlah regulasi-regulasi yang akhirnya katakanlah regulasi kepala puskesmas misalkan ya, atau kepala DPM PTSP lah gitu ya. Untuk ruang tunggu itu harus nyaman ya. Salah satunya adalah ruang antrian duduk ya. Kemudian ya ruang ininya orangnya duduk gitu. Kemudian udaranya nyaman ya. Salah satunya adalah adanya kipas angin sama exhaust. Itu dibuatkan SK kepala DPM PTSP-nya. Bahwa standar pelayanan ruang tunggu harus orang duduk, exhaust nyala, kipas angin nyala. Itu dinormakan dalam aturan. Nah, kemudian ada orang yang datang ke situ ya, sambil menunggu pelayanan, ternyata dia merasa nggak nyaman, terus lihat ruang tunggu gitu, ruang pengaduan konsultasi, terus dia datang, Mbak saya mau mengadu, Bapak mengadu apa gitu, ini saya nggak nyaman nih sambil nunggu layanan, nunggu antrian nih nggak nyaman. Oke, kita lihat standarnya. Nah, disinilah quality control jalan, quality assurance diuji, lihat standarnya. Oh, ternyata Bapak tadi duduk, iya saya duduk gitu. Oke Pak, ini di checklist, nah duduk nggak dilanggar nih gitu kan, SOP-nya. Terus Pak, mari kita lihat kipas anginnya. Oh, ini kipas angin nyala, Pak. Checklist, oke, standarnya terpenuhi. Kita lihat exhaust nyala, terpenuhi semua. Aduan yang seperti itu, gitu ya. Ini mau kemana nih? Ternyata standarnya semua terpenuhi. Nah, itu masih dibilang zero complaint. Berarti aduan masyarakat itu adalah sesuatu yang sifatnya ekspektasi. Keinginan, karena standar pelayanan ternyata tidak memenuhi keinginan kenyamanan warga gitu. Standar tadi kan ditetapkan dulu. Sementara standar udah ditetapkan, berarti secara aturan ini nggak ada yang dilanggar. Ini zero complaint ya. Bagus, masih bagus dari sisi quality assurance. Tetapi ternyata orang yang mengadu seperti itu gitu, dalam 1 bulan ada 100 orang. Dalam setahun ada berapa orang yang seperti ini, apakah dibiarkan? Dari sisi aturan ternyata nggak pernah ada yang dilanggar. Nyala kipas angin itu nyala, tapi orang yang mengadu seperti itu banyak. Berarti ini value-nya udah berubah nih gitu kan. Ada perkembangan yang nggak nyaman dirasakan oleh publik. Nah, ini masuk ke quality improvement. Itu ruang tunggu baru berarti ya. Berarti harus gimana? Ternyata ini ruang tunggu 10 kali 20 sudah nggak layak pakai kipas angin sama exhaust, ini harus pakai AC. AC-nya 2 PK gitu. Nah, ini menjadi value baru yang kebetulan oleh kepala dinas ini ternyata ini kita normakan aja, dijadikan regulasi, kemudian ditetapkan menjadi standar baru. AC ya. AC itu. Nah, ketika menjadi standar baru, maka ketika ada orang yang mengadu tentang AC-nya nggak nyala, ya itu nggak memenuhi asas zero complaint. Karena AC sudah menjadi standar baru, dan ketika AC-nya mati, maka ini yang mencoret kredibilitas quality assurance-nya lembaga itu. Gitulah seterusnya gitu. Nah, jadi kita bisa ngambil kesimpulan nih dari situ, ternyata gitu, quality improvement ini ya, aduan ini gitu, itu bisa memacu quality improvement, dan quality improvement ini bisa menciptakan standar quality yang baru, selalu meningkat terus. Ini pengaduan mesti dikelola ya. Makanya pengaduan mesti dikelola. Makanya pesannya kan begini, instansi pemerintah jangan lagi alergi terhadap pengaduan masyarakat. Karena justru dari pengaduan masyarakat ini, kita akan menemukan ya improvement-improvement baru karena masyarakat punya keinginan. Tidak hanya kebutuhan yang mereka kejar, tapi puasan gitu ya, kenyamanan dan sebagainya. Itulah esensinya improvement. Makanya aduan yang masuk ya, seberapa besar pun itu harus dikelola. Nah, cuma memang kita bedakan lah di internal mana, kalau istilah di instansi pemerintah kan aduan yang berkadar pengawasan atau enggak gitu kan. Ya, makanya ini kita ada kategori sedang. Nah, iya gitu juga. Makanya ada aduan yang sifatnya keluhan, aspirasi atau
pengaduan yang sifatnya konflik gitu ya. Nah, itulah yang membedakan. Nah, yang zero itu harus yang kalau sesuatu yang sudah diatur ya harus zero. Nah, sesuatu yang belum diatur dan sebagainya itulah yang ditampung ya. Kalau bisa kita membuat kebijakan layanan berdasarkan statistik aduan masyarakat pingin apa, oh berarti ini kita harus menciptakan standar baru gitu. Baik, Don Sana, saya selalu merasa begitu ya kalau diskusi dengan Pak Dadan kita mendapatkan paradigma baru atau value baru berkaitan dengan layanan publik, reformasi birokrasi, begitu ya. Setiap diskusi dengan Pak Dadan begitu. Dan ini waktu kita memang tidak panjang. Saya ingin bertanya yang agak ini nih Pak. Cash ini mungkin juga dibutuhkan jawabannya oleh teman-teman di Sumatera Barat ini. Ini berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani oleh Ombudsman untuk menutup ini. Pak Dadan nunggu-nunggu ini apa yang mau ditanyakan gitu berkaitan dengan belum datangnya KPK terhadap pemeriksaan kita. KPK terhadap pemeriksaan yang laporannya si Brig Endar yang di KPK berkaitan dengan pemberhentian itu. Oh iya. Iya. Kayaknya karena diskusi saya terutama di teman-teman masyarakat sipil di sini ya menunggu-nunggu apa yang akan dilakukan oleh Ombudsman karena ini pertama juga ini. Enggak, ini kan orang sering ya mempertanyakan ya kewenangan Ombudsman, lingkup layanan publiknya itu mana gitu kan. Dan itu juga yang dipertanyakan oleh kali ini begitu juga ya. Iya, oleh KPK ya ketika mereka tidak mau menanggapi Ombudsman ya, LHP-nya karena mempertanyakan kewenangan Ombudsman. Inilah yang perlu kita sampaikan bahwa yang dimaksud layanan publik itu bukan layanan front office semata gitu kan, bukan sesuatu yang sifatnya ya kayak layanan kesehatan, ini ada produk diberikan pelayanan, ini ada jasa diberikan pelayanan, ini ada barang diberikan pelayanan. Tidak semata-mata itu pelayanan publik. Itu pelayanan publik dalam arti sempit ya. Pelayanan publik dalam arti luas itu adalah ya setiap bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh institusi manapun ya, baik institusi teknis ya yang memberikan pelayanan barang, jasa dan sebagainya maupun institusi pengawasan ya termasuk institusi peradilan gitulah. Itu adalah bentuk layanan publik gitu ya yang dapat diperiksa, dapat diawasi oleh Ombudsman. Cuma dalam batas-batas tertentu seperti pengadilan ya. Putusan pengadilannya tidak boleh diintervensi oleh Ombudsman. Ombudsman tidak masuk ke sana, tapi dari sisi pelayanan ke pengadilanannya ya, misalkan apa namanya? Kalau ini kan paniteraan dan sebagainya, ya kita bisa mengawasi itu. Nah, KPK pun demikian gitu. Segala sesuatu yang berimplikasi terhadap publik termasuk ya di dalamnya masalah kepegawaian gitu ya, itu adalah bagian dari pelayanan publik. Jadi kita tidak hanya bekerja di front office, di back office-nya juga ya ditanganin. Makanya kita masuk ke sana gitu ya. Nah, yang dipertanyakan Ombudsman kan gini, sering apa namanya? Orang mempertanyakan, apakah ini produk SK ya? SK pemberhentian atau SK pengangkatan, SK mutasi dan sebagainya itu dianggap ini adalah objek tun ya. Betul ya, SK-nya objek tun. Tapi yang diperkarakan oleh Ombudsman bukan SK-nya. Tapi orang yang punya kewenangan menerbitkan SK-nya, ini apa namanya prosesnya ya. Penerbitan SK itu ya. Maladministrasi atau enggak gitu ya. Jadi setiap produk ya, produk tun gitu, produk tata usaha negara itu tidak bisa memang dibatalkan oleh Ombudsman. Jadi Ombudsman bukan membatalkan SK-nya, tapi proses kewenangan yang dilaksanakannya itulah yang dipersoalkan. Otomatis ya nanti misalkan ketika siapapun lah katakanlah ada apa namanya kepala dinas yang memecat bawahannya atau bupati yang memecat siapa, yang dipersoalkan adalah proses pemecatannya. Ketika sudah terbukti si bupati itu maladministrasi, maka dia harus melakukan tindakan korektif memperbaiki itu. Otomatis dia sendiri yang membatalkan SK-nya, bukan Ombudsman. Itu yang menjadi korban atau pengguna layanan adalah pegawai itu ya. Pegawai dan masyarakat dan publik ini publik ini kan terganggu ya, pengertian publik di situ ya pegawai itu kan Pak.
Iya, pegawai itu Kalau bagian dari yang di KPK publiknya. ya si Pak Endarnya di situ gitu kan. Endar publik. Nah, Dia sekaligus juga ya menyelenggarakan ya ini kan fungsinya dia ya jabatannya yang berimplikasi terhadap publik, masyarakat juga. Kerja terhadap publik terganggu, maka ya ini adalah bagian dari pelayanan publik juga gitu. Jadi kami pelayanan juga publik sering seperti mengalami di sini ketika BKD itu merasa bukan penyelenggara layanan publik karena yang diselenggarakannya adalah penyelenggaraan pemerintahan yang diperuntukkan untuk betul. pegawai atau Segala sesuatu yang berimplikasi ya terhadap pelayanan publik ya adalah bagian dari pelayanan publik itu. Nah, jadi kalau kita pakai mekanisme orang bayangkannya misalkan DPMPTSP aja gitu ya, DPMPTSP. Maka pelayanan publik itu bukan sekedar pelayanan front office, tapi juga pelayanan back office-nya. Dan bukan sekedar pelayanan back office, tapi pelayanan sistem di dalamnya, termasuk sistem kepegawaian dan sebagainya. Gitu. Naik pangkat begitu ya. Kan kita sering juga. Nah, kan itu problem layanan juga gitu. Tapi pengguna layanannya di situ adalah masyarakat, tapi juga pegawai yang ada di itu dua-duanya gitu. Atau BKD itu. Betul. Nah, kembali lagi soal KPK tadi Pak. Ini akan dipanggil lagi dan setelah itu akan kalau enggak juga akan dipanggil paksa. Ya begini ya. Kita sebagai lembaga negara dan tentu ya KPK juga sebagai lembaga negara gitu. Sebetulnya kita tidak berhadapan antara lembaga negara dengan lembaga negara ya. Tapi berhadapan antara pejabat yang diadukan di lembaga itu ya dengan ombudsman ya yang sedang melakukan bentuk tindak lanjut dari laporan. Ini tugas kelembagaan juga gitu. Jadi pada prinsipnya gitu, kewenangan yang dimiliki oleh ombudsman itu bisa diterapkan gitu ya. Ombudsman punya instrumen apa gitu ya. Undang-undang juga kan, Pak? Ya, nah, tetapi untuk menjaga katakanlah keharmonisan lembaga antar lembaga negara dan sebagainya menyadarilah gitulah. Datanglah untuk diperiksa ombudsman itu. Berharap sampai di situ juga kan? Karena begini juga gitu, pendekatan ombudsman ini kan lembaga negara yang lebih mengedepankan tindakan korektif ketimbang sanksi. Ya, ini juga perlu ini maka ya di ombudsman kan kita kuatnya adalah di proses ya, kuat di proses, di pemeriksaan, di proses. Nah, untuk pelaksanaan selanjutnya tindakan korektif dan sebagainya gitu, itu kan lebih pada ke kedewasaan, kebonafitan ya dari mereka-mereka yang duduk di situ. Makanya sebetulnya ombudsman ini kan untuk orang-orang yang beradab gitu. Betul. Untuk orang-orang yang beradab itu yang mungkin punya, karena itu. Nah, kalau ombudsman di negara maju gitu. Betul gitu. Ombudsman di banyak negara kan diciptakan memang untuk situasi yang beradab begitu. Nah, artinya kalau memang tidak melaksanakan atau tidak menghormati fungsi ombudsman, apakah mau kita dikatakan sebagai lembaga yang tidak beradab gitu ya? Menghadiri undangan ombudsman itu berkaitan dengan ada birokrasi itu ya, termasuk melaksanakan laporan akhir hasil pemeriksaan. Iya, ya tinggal di dalamnya kan gimana gitu kan. Di dalamnya kan kita juga kan melihat hal-hal yang sifatnya ini gimana bisa diterapkan atau enggak dan sebagainya, itu kan sama-sama kita review kan gitu loh. Ya, tapi datang dulu lah, ini diperiksa aja. Pengalaman kami di Sumatera Barat juga sampai hari ini juga belum ada lapor sampai kepala daerah pun yang kita undang tidak menghadiri. Ya itu dia, ya itu makanya saya melihat kedewasaan pemerintah daerah ya. Dulu banyak pemerintah daerah yang alergi terhadap ombudsman ya karena dianggap dalam tanda petik ya seperti lembaga penegak hukum ya, makanya mereka menyembunyikan sesuatu dan sebagainya. Tapi kalau di ombudsman sekarang enggak gitu, justru banyak kepala daerah yang periksa tempat kami gitu kan, coba review pelayanan di tempat kami karena mereka udah tahu bahwa ombudsman ini lebih mengedepankan tindakan korektif ketimbang pemberian sanksi gitu kan. Pemberian sanksi itu di belakang gitu, yang diutamakan adalah tindakan korektif dulu, bagaimana upaya perbaikan dan sebagainya. Dan kita memang ya tidak banyak menyasar ke orang per orang, meskipun yang namanya maladministrasi itu kan penyalahgunaan wewenang dan jabatan itu melekat pada orang dan jabatannya, tetapi pada prakteknya ya sistem dulu yang dikoreksi ya. Baru setelah itu mencapailah katakanlah ke orangnya. Ketika mencapai ke orangnya juga apa yang maksimal ya dilakukan terhadap orang itu ya adalah
tidak kompeten dia gitu. Betul. Karena tidak kompeten berarti tidak cocok menempati jabatan itu ya. Betul. Nah, di ombudsman ya gimana ya, atasannya kan yang kita minta, gimana nih atasan punya orang yang sudah kompeten di jabatan itu gitu. Orientasi ke perbaikan sistem sebetulnya karena kita ingin itu tidak berulang ya. Tidak lahir lagi pelapor baru di wilayah itu. Ya, ombudsman kan pingin kerja-kerja sistemik ya, kerja juga terhadap persoalan-persoalan yang diselesaikan dari akar masalahnya sehingga persoalan yang sama, kasus sama. Kalau untuk KPK soal kepegawaiannya sudah berapa kali nih Pak? Iya. Nah, makanya ini harusnya kan menjadi contoh untuk lembaga-lembaga yang lain ya, gitu ya, untuk institusi yang lain bagaimana ya upaya perbaikan-perbaikan di sana. Saya berpikirnya begini ya, di semua lembaga manapun gitu ya, kita kadang ya tidak bisa membuat strata, bahwa ternyata di lembaga ini begini, ternyata lembaga ini gini. Akhirnya kembali ke orang-orang per orang juga ya. Kadang ya di institusi pelayanan pemerintah yang misalkan ya di tingkat desa, di tingkat kelurahan atau di tingkat kecamatan, ternyata banyak orang yang ya memang cocok gitu ya, bekerja di situ gitu, secara orang per orang. Tapi juga di lembaga negara pun misalkan atau di tingkat nasional kadang ada ya ternyata orang itu tidak cocok gitu. Akhirnya kembali ke orang per orang gitu. Bukan pada levelnya ya, bukan pada level di mana mereka bekerja, tetapi kepada orang ini kompeten nggak mengisi jabatan-jabatan yang memang diamanahkan untuk dia. Saya sudah tahu arahnya, tapi saya ingin menegaskan apa yang disampaikan oleh Pak Dadan nih. Tapi di sana kita memang tidak bisa punya waktu yang lama. Pak Dadan sendiri akan melakukan perjalanan sore ini juga Pak ya, ke Payakumbuh dulu ya. Payakumbuh sama Bukit Tinggi. Dan ke Bukit Tinggi. Nah, pesan kita jangan lupa nanti mampir di Padang Panjang Pak. Gitu ya. Ke makan sate atau apa. Bapak juga ini kesukaan Pak Dadan. Satu lagi itu ladu itu yang di Ngarai. Sangat mengangankan. Baik, di sana kita nggak bisa lama-lama. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi ke Pak Dadan, pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, yang telah memberikan paradigma baru gitu ya, view baru berkaitan dengan pengawasan layanan publik, reformasi birokrasi ya, termasuk yang terbaru yang sedang dilakukan oleh Ombudsman di Jakarta, dan saya sudah mencoba mengupdate-nya, yang mudah-mudahan ini cukup memberikan informasi kepada kawan-kawan, terutama kawan-kawan aktivis sipil yang terus bertanya ini Pak, ini kelanjutan kasusnya bagaimana, karena rasanya itulah pintu terakhir, karena Dewas kemarin juga sudah memutuskan tidak cukup bukti bahwa ada pelanggaran etik di situ. Oke. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di podcast Ombudsman, sang pelayan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.